selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku Tidaklah besar asaku ini Tuhan, setiap hanya ingin aku merenungkan nyanyian pujian setiap besar kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu itu, bahkan dalam tiap sesak mendesak. biarlah manis Tidaklah besar pintaku Tuhan, Tuhan, hanyalah hati yang selalu mengucap syukur. Yang tak pernah lupa untuk mengingat dan tak pernah lelah untuk memuji. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Shalom rekan-rekan, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua yang mengikuti ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita undang berdiri dan kita menyanyikan Mars Pelkat GP. ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemuja
Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersaat teduh sejenak. Minggu yang baru berarti pergumulan yang baru. Pernyataan tersebut tidak salah sama sekali. Hanya saja, terkadang kita lupa akan pernyataan lainnya yang tidak kalah berarti. Ingatlah bahwa minggu yang baru berarti berkat dan penyertaan yang baru juga. Mari datang ke hadiratnya, mempersiapkan diri kita untuk memasuki minggu yang baru. Mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta, dan apa kata seterusnya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami Gerakan Pemuda berkumpul saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya, amin. Rekan-rekan dipersilahkan untuk duduk. Nyanyian menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Muda-Mudi 126, bait 1 dan 2. Masukilah dan apa kata seterusnya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord.
Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, firman kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara Gerakan Pemuda di jemaat ini. Tuhan, kami mau memberi diri kami untuk dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, hadirlah dan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Mari berdiri, bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayat 16. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga ayat 16 yang mengatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja.
Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada satu manusia kedengaran. Bunyi hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu menghadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya berjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentang Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka sambil menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah sebuah jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Gerakan pemuda atau generasi muda Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, pengepungan yang dilakukan tentara Aram di bawah pimpinan Raja Ben-Hadad, yaitu mengepung sekeliling kota Samaria dan daerah-daerahnya, berakibatkan kelaparan besar-besar terjadi. Kalau terjadi pengepungan, berarti orang-orang Samaria tidak akan pernah menerima makanan, minuman, atau barang-barang lain yang masuk ke kota ya, untuk hidup. Maka kesempatan ada terjadi perjumpaan antara Raja Israel, ajudannya, dan Elisa di pasal 7 ayat 1 tadi kita baca. Pernyataan Elisa ditanggapi pesimis oleh ajudan raja, dan Elisa mengungkapkan bahwa saat nubuat tergenapi, sang ajudan tidak akan menikmatinya. Itu di ayat yang kedua. Dan pada saat yang sama, saudara-saudaraku, ada tanggapan optimis dari 4 penderita kusta. Mereka memperoleh tidak hanya makanan tapi juga harta benda orang Aram
di perkemahan mereka. Itu nanti kita baca di ayat 3 hingga ayat 8. Saudara-saudaraku, hal yang menarik adalah saat melihat sikap spiritualitas dari keempat penderita kusta. Orang-orang yang tersisih. Mereka mempertimbangkan dengan matang bagaimana mereka bisa hidup. Para penderita kusta justru menyadari bahwa peluang terbesar mereka untuk memperoleh keselamatan justru berasal dari pihak musuhnya. Saudara-saudara, pertimbangan ini dipandang aneh karena musuh yang seharusnya melenyapkan bangsa itu justru dipandang sebagai alat keselamatan bagi mereka. Namun itu kenyataan. Keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan yang berani. Berani untuk melaksanakan rencana tersebut. Mereka berangkat pada saat senja agar para musuhnya tidak melihat keberadaannya secara jelas. 4 penderita kusta ini adalah orang-orang Samaria. Melihat perkemahan itu kosong, keempat penderita kusta tersebut turun dan memasuki kemah-kemah pasukan Aram. Mereka berpesta pora, menikmati makanan, serta jerahan dengan sepuasnya. Tetapi ada kesadaran dalam diri mereka, saudara-saudaraku. Dengan segera mereka memberitahukan hal itu kepada Raja Samaria tentunya. Dan raja pun memberitahukannya kepada rakyatnya sehingga mereka bersama-sama turun ke perkemahan pasukan Aram untuk menjarah. Dan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Elisa dalam ayat 1 dan ayat 2 itu terjadi benar-benar. Saudara-saudara, kita lihat ada 7 tokoh dalam bacaan kita tadi. Yang pertama Elisa. Tokoh yang kedua Raja Israel. Yang ketiga ajudan raja. Tokoh-tokoh yang keempat 4 penderita kusta. Yang kelima musuh yaitu orang Aram. Yang keenam penunggu pintu gerbang kota. Dan yang ketujuh, tokoh yang ketujuh salah seorang pegawai raja di dalam ayat 13. Mari bila kita memperhatikan percakapan di ayat 3 sampai 4. Ada 2 keadaan utama yang mereka hadapi. Yang pertama, kalau masuk ke kota Samaria dan pasti ikut kita kelaparan. Yang kedua, memandang kemah para tentara Aram sebagai satu-satu tempat untuk memperoleh makanan. Dengan 2 kemungkinan ini membuat mereka sangat berhati-hati, saudara-saudaraku. Lalu mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan dihadapi sebagai risiko dari 2 situasi tadi. Kalimat-kalimat di ayat 3 dan 4. Mari kita lihat apa yang mau kita angkat dari kalimat itu. Yang pertama, saudara, pasrah dengan keadaan duduk diam di luar pintu kota tanpa melakukan apa-apa sambil menahan lapar dan mati perlahan-lahan. Yang kedua, jika duduk diam di luar pintu kota sambil memanfaatkan apa saja yang ada untuk berusaha bertahan hidup, tapi akhirnya mati juga. Ini keadaan yang sangat sulit ya. Kalau kita hadapi keadaan seperti ini, bagaimana tanggapan kita? Lalu saudara-saudaraku bertekad untuk masuk ke dalam kota, itu para penderita kusta. Mereka bertekad berhadapan dengan sang raja. Lalu marilah kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Jadi sekarang, ini tekad mereka ya. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati.
Dari kalimat ini saudara-saudaraku, mereka benar-benar menyadari bahwa hanya satu peluang untuk masuk menikmati kebahagiaan. Nah, setelah mempertimbangkannya, maka semua kemungkinan terburuk itu menurut mereka harus dihadapi. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan, rekan-rekan pemuda. Mereka mengambil keputusan untuk berharap sepenuhnya pada Tuhan. Baiklah kita menggantungkan seluruh pengharapan kita apapun yang terjadi kepada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan memperhatikan ya, pengharapan dari keempat penderita kusta itu. Tuhan membuatnya bergembira, bersukacita. Tuhan bertindak langsung. Ketika keempat orang kusta itu mendatangi perkemahan dalam situasi yang senja, maka di sana dikatakan tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, kuda dan tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita. Mari kita menyeberang. Itu tindakan yang diambil oleh empat penderita kusta. Mereka memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup serius. Mereka juga melihat bahwa apa yang harus mereka alami tidak untuk diri mereka sendiri. Namun demikian, di tengah kondisi yang sangat menegangkan, mereka juga sempat mengumpulkan barang-barang. Lalu akhirnya kita lihat mereka tidak memakannya sendiri, atau mereka tidak menikmatinya sendiri. Mereka mendapatkan banyak makanan dan barang-barang jarahan, tetapi mereka tidak menikmatinya sendiri. Di ayat-ayat selanjutnya, ayat 9 di sana dikatakan, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada raja. Sekilas suasana kondisi saat itu yang dialami oleh orang-orang Samaria terhadap musuhnya, yaitu tentara Aram. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, lalu apa yang mau kita garis bawahi? Ya. Apa yang mau kita ambil dari kebenaran firman yang kita baca tadi? Yang pertama, ada 3 kondisi atau spiritualitas yang harus kita tindak lanjut. Yang pertama, hati yang berpengharapan. Ya. Sekalipun berada dalam kondisi yang dikelilingi penderitaan, tetapi penderita itu masih memiliki harapan untuk hidup. Harapan itu berasal dari hati yang percaya akan pertolongan Tuhan. Artinya mereka masih mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mujizat, saudara-saudara, tidak jatuh dari sorga begitu saja. Mujizat tidak akan pernah terjadi apabila hanya Tuhan yang bertindak sendirian. Justru mujizat terjadi ketika masih ada harapan, kemauan, dan ada usaha nyata dari manusia untuk menghadapi semua kondisi yang ada, berat atau ringan. Lalu Tuhan menyempurnakannya dengan cara Tuhan sendiri. Kita lihat bagaimana cara Tuhan menyempurnakannya. Yang kedua, tadi berpengharapan, hati yang berpengharapan, ya. Yang kedua, kesatuan hati. Pengharapan itu bukan hanya dimiliki satu orang, saudara-saudaraku, tetapi mereka berempat sehati, sepikir, sepenanggungan. Kesatuan hati memampukan mereka untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik, lalu bersama-sama mengambil keputusan dengan berani demi bertahan hidup dari bahaya kelaparan. Dan hal ini terjadi 2 kali ketika memutuskan cara untuk lepas dari kelaparan dan memberitahukan raja tentang perkemahan tentara Aram yang kosong.
Hasilnya bukan hanya mereka berempat yang selamat dari kelaparan, tetapi satu kota selamat. Yang ketiga, kasih. Kenapa dikatakan yang ketiga kasih? Jika hati dikuasai kemarahan, keegoisan, dendam kesumat, dan kepahitan, inilah saatnya untuk membalas perlakuan orang-orang Samaria yang telah mengasingkan penderita kusta itu. Karena menurut mereka penderita kusta itu adalah penderita yang menjijikan, lalu perlu disingkirkan. Kalau penderita kusta itu dikuasai oleh egois, dendam, pasti mereka membalas, ya kan? Tetapi justru mereka memberitahu raja tentang kemah tentara Aram yang kosong. Alasannya bukan karena takut akan hukuman raja. Lalu mari kita lihat ayat 9. Dikatakan tidak patut yang kita lakukan ini. Hari inilah hari kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja. Artinya mereka memandang keadaan yang ada di sekitar mereka sebagai berkat, ya, kebaikan Tuhan nyata. Mereka sebagai orang tetap berpengharapan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Kalau zaman kita sekarang ini ya sebenarnya kita yang mengalami penderitaan tidak seperti yang dialami oleh penderita kusta tadi, ya. Yang mengalami penderitaan selama ini ya hanya sebatas ya kurang lebih 1 tahun lah kita mengalami ibadah yang tidak seperti biasa, ibadah secara daring, ya, atau online. Kemudian kita juga diatur dengan aturan-aturan yang menurut kacamata manusia, aturan itu baru dan asing. Tetapi karena campur tangan Tuhan lewat setiap problematika kehidupan yang terjadi di jemaat ini, khususnya gerakan pemuda khususnya, dapat dilalui, persoalan demi persoalan dapat dilalui. Sebagai seorang pemuda, mari biarlah apa yang harus kita lalui selama ini sampai Tuhan berkenan untuk kita beribadah seperti sedia kala, kita taati saja, kita tetap patuh, karena yang harus kita perhatikan adalah hati yang berharap pada Tuhan. Yang kedua, keinginan kuat untuk bebas dari kesusahan. Yang ketiga, mempertimbangkan secara matang dan menyadari, serta siap menerima segala konsekuensi yang ada. Yang keempat, bertindak secara nyata dan terencana. Ya. Yang kelima, bersyukur, dan yang terakhir, berbagi dengan sesama. Mari saudara-saudaraku, jika kita bosan, lelah, kesulitan mengikuti segala protokol kesehatan yang ada, maka sudah saatnya saudara-saudara untuk kita kembali memiliki 6 sifat yang tadi disebutkan, dan tetap bertekad, bertindak, dan mau belajar untuk tetap bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Saya sangat yakin gerakan pemuda adalah sosok manusia yang berdedikasi tinggi, punya kemampuan yang masih segar, dan jangan mempergunakan alasan apapun, saudara-saudaraku, untuk tidak melakukan banyak hal, ya, untuk kepentingan banyak orang. Memang penderitaan itu ada, tapi berani mengambil risiko itu butuh suatu komitmen yang luar biasa. Berani mengambil risiko terhadap situasi dan kondisi yang ada untuk kepentingan bersama dibutuhkan suatu tekad, dibutuhkan suatu kerjasama yang baik, dibutuhkan kesehatian sebagaimana ada di sikap 4 penderita kusta tadi yang kita pelajari.
Dengan demikian, maka mari kita belajar dengan rendah hati bahwa ada banyak tugas dan tanggung jawab yang akan kita kerjakan di hari-hari berikutnya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa bila datang secara silih ganti masalah demi masalah dalam penata layanan yang ada. Sadar akan kelemahan, tapi kelemahan bukan berarti kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Justru ya, dari cerita ini Tuhan memakai orang yang tidak terbiasa di dalam kelompok-kelompok atasan. Tuhan memakai mereka untuk menyelamatkan banyak orang. Belajar dari keempat penderita kusta. Mari saudara-saudara, keselamatan itu rancangan Tuhan. Jadi baiklah kita bersama-sama mengalaminya dalam ketaatan dan kesungguhan melayani pekerjaan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagung-agungkan. Tuhan Maha Baik, terima kasih anak-anak-Mu generasi muda boleh menyempatkan waktu mereka untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Tolonglah menyempurnakan persekutuan yang beribadah saat ini Tuhan Yesus, sebagai suatu persembahan yang kudus kepadamu Bapa di surga. Engkau memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga yang akan menyempurnakan seluruh aktivitas mereka. Mereka memberi diri untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami sangat yakin itu berarti Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan besar bagi mereka, khususnya dalam kehidupan bersama dengan jemaat di tempat ini. Tuhan pakai mereka sebagai alat untuk melaksanakan kehendak-Mu. Mereka boleh duduk sebagai tenaga tim streaming. Mereka boleh duduk sebagai tenaga tim musik. Mereka boleh duduk sebagai pengurus gerakan pemuda. Dan seluruh anggota gerakan pemuda boleh berhimpun bersama-sama memikirkan penata layanan yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Maha Baik, tolonglah mereka semua. Biarlah mereka sehati sepikir untuk memikirkan apa yang harus mereka lakukan sebagai tanggung jawab mereka kepada Tuhan Yesus. Mampukan mereka juga untuk tidak melihat kepentingan mereka sendiri sebagai alasan untuk tidak melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi mereka mau melihat bahwa penata layanan yang terjadi ini adalah kepentingan bersama. Dan oleh sebab itu sangat kami harapkan kesatuan hati, tekad untuk melanjutkan karya-Mu di tempat ini maupun di tempat mereka bekerja masing-masing. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, jika Engkau memperkenankan generasi muda Kristen di jemaat ini untuk ada bersama-sama dengan lingkungan di pemerintah Bekasi khususnya, maka ada banyak kegiatan-kegiatan di pemerintah lingkungan kami ini untuk mereka terlibat bersama-sama menyatakan kebersamaan dalam kesatuan hati. Tuhan, kami melihat bahwa kesatuan hati dalam kebersamaan ada perbedaan yang sangat drastis, yaitu perbedaan keyakinan. Tetapi bukan itu jadi masalah
bagi kesehatian mereka untuk dapat menggalang rencana pemerintah di lingkungan gereja ini ada. Terima kasih Tuhan Yesus, keterlibatan gerakan pemuda dengan pemuda yang ada di lingkungan ini pun Tuhan memperhatikan semua yang dilakukan, supaya apa yang dilakukan, kehadiran generasi muda menjadi garam dan terang, itu boleh terwujud nyata. Allah yang Maha Kasih, mereka terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain di lingkungan mereka ada masing-masing. Tuhan, tolong hanya nama Tuhan dimuliakan lewat kehadiran mereka. Kami percaya gerakan pemuda yang adalah milik-Mu Tuhan, Engkau juga akan mempercayakan mereka menjadi garam dan terang dunia di dunia sekitar mereka masing-masing. Bapa yang Maha Kasih, mereka menyatukan hati dalam doa syafaat ini untuk mendoakan pemerintah Indonesia yang Engkau tetapkan untuk menjadi pemimpin di pusat sampai ke daerah-daerah lingkungan di mana kami ada. Juga Tuhan memberkati mereka semua supaya pemerintah ini dapat berfungsi dengan baik dan benar, dapat bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, kami berdoa kiranya segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi mewabahnya virus corona dapat terselesaikan, dapat terwujud nyata. Upaya untuk membasmi virus ini hanya oleh hikmat Tuhan, pemerintah ini berkarya lebih jelas lagi. Oleh hikmat Tuhan, semua anak-anak Tuhan dipakai untuk mentaati semua aturan yang mendatangkan kebaikan bagi kepentingan bersama. Tuhan, terima kasih. Kesediaannya vaksin untuk memperoleh ketenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami tidak lupa mendoakan saudara-saudara rekan pemuda yang sedang sakit, baik dirawat di rumah-rumah sakit maupun yang terletak lemah di rumah-rumah. Tuhan, jamahan tangan kasih-Mu sangat kami harapkan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka semua. Kami tidak dapat menyebut nama mereka masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan beriman mereka yang sakit. Dan anggota keluarga yang mendampingi, berikanlah kekuatan dan kesabaran untuk tetap mendampingi dengan setia, merawat dengan setia, dan berikan keteguhan iman bagi seluruh anggota keluarga yang mendampingi anak-anak muda yang sakit atau orang tua yang sakit di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah tangga. Bapa di surga, terima kasih. Anak-anak muda ini menyatukan hati dalam doa syafaat mendoakan janda duda, yatim piatu, dan yatim piatu. Kami percaya Tuhan Allah, Engkau juga mempercayakan generasi muda untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang telah kami sebut. Mampukan mereka untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan untuk menaikkan doa kami ini. Biarlah kami dapat menjalani kehidupan ini di hari-hari berikutnya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan bersekutu dan beribadah di saat ini. Dan kebenaran firman akan menjadi contoh dan teladan yang sangat baik bagi kami, khususnya generasi muda untuk melangkah ke depan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan Yesus, yang telah kami perbuat melanggar kehendak-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat pesan Alkitab. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan, akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar seluruh nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mazmur 116 ayat 12-14. Kita menyanyi dari Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukurku, dan apa kata seterusnya. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdiri dan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, kami menyadari apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan di dalam hidup ini. Maka jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Jadilah pembawa damai untuk banyak orang yang membutuhkan damai sejahtera. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.
Ada waktu ketika kita bebas bercengkrama tanpa dibatasi oleh jarak. Ada waktu ketika layar tidak membatasi sukacita dan sorak. Ada waktu ketika ruang-ruang yang kosong diisi oleh pujian dan semarak. Sebuah momen hanyalah sebuah momen ketika momen tersebut tidak dapat diulang kembali. Namun, itu hanya berlaku bagi mereka yang pesimis. Bagi mereka yang optimis, harapan dan upaya akan selalu ada. Kebiasaan yang baru mungkin akan memberikan rasa yang sedikit berbeda, namun tidak akan mengganti kebersamaan yang sudah ada. Coming soon, ibadah GP gabungan tatap muka. Don't miss it, bring it back.